Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang baru, ada berkat yang baru, anugerah, kekuatan yang baru Dia siapkan bagi kita hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Dia berdoa, Dia mengajar kita untuk berdoa berkata, "Give us our daily bread." Beri kepada kami roti hari ini yang secukupnya. Karena Dia ingin kita bukan berdoa weekly bread atau monthly bread, tetapi daily bread. Karena Dia ingin kita bergantung pada Tuhan untuk semua kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari. Pagi hari ini, saya ingin sampaikan renungan dari hati Papa kita di surga, di mana Dia sedang berkata pada kita minggu ini bahwa mukjizat itu ada di dalam rumahmu. Mukjizat itu ada di sekelilingmu. Sudah tidak perlu berlari ke sana kemari untuk mencari mukjizat. Pertama-tama pertolongan Tuhan. Tetapi mukjizat sesungguhnya sudah ada di sekitar saudara, bahkan di dalam rumah saudara sendiri. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama mulai. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Dia punya masalah, dia mengadu kepada Elisa. Mengadulah kepada Tuhan ketika ada masalah. Apapun dalam hidup ini, jangan mengadu kepada manusia pertama-tama. Tapi mengadulah, curhatlah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Karena kalau mengadunya kepada manusia, entah itu mertua, entah itu tetangga, entah itu teman lama, apalagi pacar lama dulu, itu berbahaya sekali ketika mengadukan persoalanmu kepada mantan-mantanmu. Ya, adukan persoalanmu kepada Tuhan seperti ibu janda ini. Dan sambil berseru dia berkata, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang," dia ceritakan bahwa suamiku ini takut Tuhan, nabi, tapi dia udah meninggal. Dan sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Pertanyaan yang muncul, kok bisa? Takut Tuhan, nabi, melayani Tuhan, mati, meninggalkan hutang. Bisakah seorang hamba Tuhan mati kemudian istri anaknya harus menanggung hutang? Atau sebaliknya, hidup tetapi gali lubang tutup lubang, dari hutang ke hutang dan terus menerus. Bisakah? Bisa saja terjadi. Tapi yang pasti itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan atau takdir Tuhan bagi nabi ini, bagi keluarga hamba Tuhan ini. Pasti ada kesalahan di sana. Entah itu mismanagement, pengelolaan keuangan yang salah. Entah itu gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang, istilahnya. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Bisa juga dibatasi berkat Tuhan oleh teologi berpikirnya bahwa menjadi miskin itu menjadi artinya lebih rohani supaya intim dengan Tuhan, maka diizinkan kekurangan terus-menerus, masalah keuangan terjadi. Atau teologi yang berpikir keliru teologianya, bahwa untuk menjadi rohani itu tidak boleh mikir duit dan mengatur keuangan atau merencanakan keuangan buat istri dan anak atau buat keluarganya. Ini bisa terjadi. Yang pasti, masalah yang dihadapi ibu janda ini dan nabi ini bukanlah standar, bukanlah kehendak Tuhan, dan bukanlah takdir Tuhan. Takdir Tuhan adalah supaya ibu janda ini hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan, dan bisa memberkati banyak orang yang lain. Itu adalah kehendak Tuhan yang mutlak bagi kita. Coba lihat. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Perhatikan di sini. Solusi ketika ibu janda ini berdoa, solusinya Tuhan bertanya balik. Tuhan tidak langsung memberikan solusi dan berkata, "Oke nih, 1 gepok uang." Ya, atau minta nomor rekening, aku transfer uang kepadamu. Solusi Tuhan bukan itu. Solusi Tuhan bahkan bertanya,
apa yang engkau ingin supaya aku perbuat? Ini sebuah pertanyaan. Kalau saudara sedang ada masalah dalam hutang, masalah keuangan yang berat di perusahaan pribadi, atau mungkin mau sekolahkan anak, mau kuliahkan anak, tidak ada cukup uang. Dan kemudian Tuhan tanya sama saudara, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Kira-kira jawaban saudara apa? Saya sudah bisa tebak. Pasti sudah berpikir berkata gini, ini nomor rekeningku Tuhan, transferlah. Ini Tuhan tagihannya, tolonglah Tuhan bayar langsung ke sekolah, ke kampus. Atau ini biaya kontrak rumah 1 tahun lagi. Mungkin itulah yang kita akan bilang sama Tuhan ketika Tuhan tanya, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Tapi lihat pertanyaan Tuhan. Sebelum ibu janda ini menjawab, Elisa langsung bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Perhatikan mental miskin, ya, melihat apa yang tidak punya dan tidak ada di rumah, bukan melihat apa yang ada. Karena itu sebuah perkataan tentunya yang tidak benar. Ketika dia berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu di rumah. Jadi dia menjawab ini dari pola pikir miskinnya. Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ada sesuatu. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, dan bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak memasuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Elisa bertanya, kamu perlu mujizat keuangan. Tapi mujizat keuangan tidak akan terjadi secara magic, di mana orang transfer uang ke rekeningmu, atau satu gepok uang datang untuk menutup hutangmu. Tidak, solusi Tuhan itu masalah keuanganmu itu ada di rumahmu. Yaitu ada pada sebotol minyak yang kamu miliki. Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Ibu janda itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali minyak dalam buli-buli ini. Minyak yang sedikit dalam buli-buli ini. Dia berpikir, apa artinya ini dengan hutangku yang banyak? Tapi Elisa berkata, mujizat itu akan mulai dari buli-buli itu. Dari minyak yang sedikit itulah mujizat akan terjadi. Solusi keuangan bagi hidup saudara ada di rumah saudara. Buka mata saudara, buka telinga saudara, lihat. Keluar dari pola mental miskin yang berkata, aku tidak punya, tidak ada apa-apa di rumahku, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak. Solusi, mujizat untuk masalah keuangan saudara sudah ada di dalam diri saudara, ada dalam rumah saudara. Seperti ibu janda ini. Buli-buli minyak, inilah menjadi titik awal mujizat dan solusi keuangan bagi ibu ini. Demikian juga saudara. Apa yang ada padamu? Serahkan pada Tuhan dan dengarkan arahan Tuhan berikutnya. Dan lihat, Tuhan memberkati saudara, menyelesaikan hutang saudara, dan saudara punya bahkan lebihnya untuk saudara hidup ke depan bersama dengan anak-anak dan keluargamu. Karena itu jangan cari di luar, karena mujizat dan solusi untuk masalah keuangan apapun yang kau hadapi hari ini, itu sudah ada di dalammu, ada di rumahmu, ada di sekelilingmu. Tuhan tolong kita untuk melihat dan mendengar apa yang ada di rumah kita yang akan menjadi titik balik sehingga mujizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.